Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, oma, opa, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Romo Emmanuel Grahali Santa PR, selaku Ketua Umum Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang, ingin mengajak kita semua untuk mengadakan pertemuan atau pendalaman PKSN 2021 secara virtual. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini, kita masih belum bisa mengadakan pertemuan atau pendalaman PKSN secara tatap muka atau bersama, baik di lingkungan, di wilayah, di paroki, maupun di dalam komunitas atau kelompok-kelompok kategorial. Semoga melalui video ini kita semua terbantu untuk memaknai Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dan tentu saja memperoleh kekuatan dari sabda Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita hayati secara khusus di Bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini. Saya mengajak Romo, suster, bruder, frater, Bapak Ibu, eyang kakong, eyang putri, oma, opa, teman-teman muda, dan adik-adik semua untuk menyediakan waktu guna membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan tema-tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Jika ada anggota keluarga yang lain atau anggota komunitas yang bisa hadir dan mengadakan permenungan bersama, tentu itu akan sangat baik. Selamat merenungkan sabda Tuhan dan menimba kekuatan darinya. Berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melaksanakan pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional 2021 untuk pertemuan pertama. Kita akan merenungkan tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, pada pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional 2021 minggu pertama ini, kita ingin mendengarkan kisah Yesus yang menyelamatkan para murid. Kisah yang ditulis dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33 mengajak kita untuk masuk ke dalam pengalaman para murid yang mengalami ketakutan, kepanikan, dan juga kebingungan berhadapan dengan angin sakal di danau. Dan di tengah situasi itu, Yesus datang menyelamatkan mereka. Kita pun memiliki pengalaman yang kurang lebih serupa. Kita pasti pernah merasa takut, merasa bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita percaya bahwa Tuhan datang dan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan dan membaca sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu tidak asing dengan pengalaman takut, cemas, dan ragu. Bahkan juga ada kalanya kita merasa atau mengalami ketidaktahuan harus berbuat apa. Itulah yang kiranya dialami oleh para murid ketika mereka berada di danau dan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dikisahkan bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka pada saat itu. Yesus sedang berdoa di bukit, tapi ia tahu apa yang dialami oleh para murid. Para murid yang panik itu menjadi semakin panik ketika melihat seseorang berjalan di atas air. Kita memahami pada peristiwa itu suasananya gelap gulita, dan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, laut adalah tempat di mana kejahatan itu dikurung atau dikumpulkan untuk menerima penghukuman. Maka melihat sesuatu yang berjalan di atas air, mereka menjadi semakin takut. Yesus yang memahami situasi itu mendatangi mereka. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa atas alam semesta. Dalam suasana yang penuh dengan ketakutan sekaligus kemegahan ini, Yesus memperkenalkan dirinya. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi para murid yang sedang berjuang di tengah angin badai. Ia hadir memberi mereka semangat dan kekuatan untuk menghadapi badai itu. Petrus yang mewakili para murid menanggapi sabda Tuhan itu. "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata-kata itu mau menunjukkan bahwa Petrus yang kendati ragu memiliki iman. Petrus pun berjalan mendatangi Yesus atas perintah Yesus, dan ia mengalami momen keraguan, maka ia pun mulai tenggelam. Dan saat itulah Tuhan sekali lagi menyelamatkan muridnya itu. Pengalaman para murid yang berjumpa dengan Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus memanggil Petrus, lalu mengalami keselamatan dengan redanya angin badai itu, menjadi pengalaman pengakuan iman. Mereka menyembah Yesus sebagai Anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita punya pengalaman yang mungkin mirip, dan kita tahu bahwa di dalam kesulitan, di dalam masalah yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Tuhan datang bagi mereka yang putus asa, yang kehilangan harapan, yang membutuhkan pertolongan. Suatu kali, sebagai imam baru,
saya merasa mendapat banyak sekali tugas. Saya merasa capek, saya merasa bingung harus menyelesaikan yang mana dulu, dan sekaligus juga merasa takut kalau tugas-tugas itu tidak bisa saya selesaikan. Lalu di tengah kebingungan, di tengah ketakutan, kecemasan, dan juga kepanikan itu, saya membayangkan Yesus datang. Yesus datang dengan membawa setumpuk tugas. Saya membayangkan ada buku-buku, ada kertas-kertas, ada kardus yang dibawa oleh Yesus. Dan saya tahu itu adalah tugas pekerjaan. Yang menarik adalah di balik kertas, di balik buku dan kotak kardus yang dibawa oleh Yesus itu, kepala Yesus menyembul. Lalu sambil tersenyum, ia berkata, "Tenanglah, ini aku." Imajinasi itu menyelamatkan saya, memberi saya kekuatan, memberi saya semangat bahwa dalam tugas-tugas yang menumpuk, dalam kesulitan, dalam kebingungan dan kecemasan saya, Tuhan ada. Maka semoga kita semua juga senantiasa memiliki pengalaman itu, pengalaman akan Allah yang hadir, Allah yang menyertai kita dan memampukan kita. Marilah kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan mulai goyah? Apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, apa sebabnya? Apakah aku berani berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku," dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat aku mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik? Marilah kita hening sejenak, kita mengaturkan doa-doa kita. Marilah kita persatukan seluruh ungkapan syukur dan permohonan kita dengan mendoakan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam pertemuan pertama pendalaman PKSN 2021 ini. Mari kita lanjutkan perjuangan hidup kita dan kita hayati sabda Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita berani menghadapi kesulitan dan tantangan karena kita percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita.
Mari kita akhiri pertemuan pendalaman ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, serta seluruh rencana, usaha perjuangan, dan karya pelayanan kita senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pendalaman PKSN 2021 pertemuan pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah.